Young Energy Infinite Possibilities. Halo semua, selamat datang di Repodcast Revive. Setelah lama tidak berjumpa. Apa nama fans kita? Energizer. Iya, Energizer. Sangat senang banget kita bisa Energizen. Kita Indonesia banget gitu ya. Karena kita energi. Oke. Jadi bukan Energizen tapi Energizen. Oke. Pokoknya kita senang banget ya akhirnya bisa ngeluncurin podcast lagi. Betul. Makanya nama itu banget. Podcast Revive. Jadi Kita pokoknya datang dengan kemasan baru ya. Oh benar. Betul. Packaging baru. Betul. Masa kita nggak packaging baru, nggak rebranding? Harus lebih Harus bagus. new ya. New gitu. Pokoknya sebelum kita lanjut dulu kita kenalan dulu. benar. Cuma sebelum kita kenalan kita pokoknya ngasih tahu briefing bahwa pokoknya apapun pembahasan kita hari ini tuh sangat daging. Daging Sangat daging. Daging ayam, daging sapi, daging kambing, kolesterol. Iya. Makanya dari itu sebelum kita mulai benar kata Jacqueline tadi kita harus kenalan dulu. Mulai dari aku dulu aja ya. Boleh banget nih. Halo semua, nama aku Adrian Filipus Putra Tarigan. Bisa kalian panggil Adrian atau Ian dari Project Manager. Sebagai Project Manager di podcast kita hari ini. Aku dari Academic Learning Center. Halo. Halo. Mungkin kalau misalnya anak-anak akademik bisa nonton ini kayak Hai gitu. Lanjut Jack. Oke, aku mungkin mau perkenalan diri dulu. Nama aku Grace Kesenangan Sumatera. Panjang banget, iya. Panggilnya Jacqueline aja. Aku itu deputi dari Academic Learning Center. Halo Jacqueline. Lanjut dulu. Oke, mungkin Bintang tamu kita ini spesial ya. Oke, mungkin aku di sini mau kenalan diri lagi ya. Halo semuanya, aku Rikmana Pranita, bisa dipanggil Kanti aja. Di sini selaku Vice President of SRPN Pilar. Halo Kanti. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Ahmad Al-Farizi. Di SRN ini aku biasa dipanggil Ares, dan aku di sini sebagai Presiden of SRPN Veteran Yogyakarta. Luar biasa. Coba bayangin kita dapat guest sangat spesial. Not just a special day, tapi special person. Wow. Special people. Pres dan Vice Gimana sih gaya? Gitu. Jadi ini tuh udah bukan spesial lagi guys. Ini udah sangat spesial. Dua spesialnya gitu. Kayak Indomie ya? Indomie. Rasanya isi dua. Iya. Tadi mie dong. Oke. Sebelum kita mulai, kayaknya lebih enak biar cair itu kita tanya kegiatan kita recently itu apa aja sih? Kegiatan kita nih gimana nih dari Kak Tantri dan juga Kak Ares? Iya boleh. Special person, special people. Oke, mungkin dari Ares dulu boleh. Kalau ini nanya apa ya? Aku harus ngomong apa? Kira-kira Itu apa dulu nggak sih? kegiatan dulu dong. Kita pengen boleh, biar boleh, akrab. boleh. Kita Jadi abis kayak- kenalan tanya dulu keakraban. Oh, jadi kesibukan. aku. Recently. Oke. Sebenarnya aku nggak sibuk ya. Oh, sebagai gitu. mahasiswa yang ingin menghujungi penghujung dari semester ya menjadi semester akhir. Ya aku lagi sibuk nyusun proposal gitu sama ngurusin SRI ini. Udah sih. Paling kesibukan utamaku ya kuliah dan Luar biasa. Aplaus. Walaupun sibuk-sibuk gini masih ada Masih di menyempatkan waktu. jadi narsum. Iya. Special person. Terima kasih. Terima kasih Mas Ares. Lanjut. Oke, mungkin aku mungkin sama kayak Ares sih karena kita semesternya sama lagi nyiapin seminar, doain ya. Amin. Kita datangin ya. Datang harus datang. Sama ya bersama anak-anak SRI lah. Seru-seruan. menghabiskan semester akhir dengan SRI benar banget. Merasa spesial banget ya. Spesial banget. Lanjut. Lanjut aja sih. Siapa nih yang maksudnya lanjut? Kamu, Aku Jo. ya, aku nggak sibuk-sibuk banget sih. Yang benar. Yang benar. Ya aku karena mungkin dari masih semester ini kan ada praktikum ya, jadi Oh, gitu. masih lumayan sama. Luar biasa. Kalau aku sendiri ya sibuknya ini, gitu. Sibuknya gitu. Jujur banget ya. Menyiapkan Repodcast, tapi aku sangat senang kita semua bisa datang siang ini Betul. untuk menyempatkan diri untuk jalankan Repodcast ini kembali. Itu epic banget. Oke, tanpa panjang lagi, without further ado, karena semua Energizen pasti pada penasaran. Sebenarnya faedah kita tuh ngapain sih di sini? Apakah cuma duduk-duduk? Apakah cuma duduk-duduk tanya kabar, halo hihi, haha gitu? Nggak tahu ya. Tapi enggak ya. Tapi kita di sini seperti tadi pengen ngebahas daging gitu. Karena udah didatengin juga special person, special people yang pasti akan paham apa pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Betul banget. Langsung aja. nggak Langsung aja kita mulai. Kira-kira kita itu siapa sih? Iya, ini kok hijau Apa ya? Hijau-hijau. Kira-kira ini ya. Why? Ya. Kenapa kita hijau? Apakah ada kita tagline di depan juga tadi. Betul. Apa tagline? Apa kita berfotosintesis? Nggak tahu ya. Apakah kita oksigen? Iya itu Bisa jadi. Bisa jadi. apa kita mata duitan? Semuanya.
Kapitalis. Iya. Mungkin kita bisa langsung tanya ke Pres dan Vice Pres. Kira-kira kita ini siapa sih? Silakan Mas Alex. Oke, jadi kami ini dari SRI gitu, sebuah student chapter yang dimana ya di sini tema topik dari organisasi ini merupakan dari energi baru terbarukan khususnya. Dimana kalau kita ngomongin ini enaknya bahas sejarah dulu kali ya. Boleh banget. SRI ini didirikan di ITB sebenarnya oleh foundernya yang bernama Mas Zaki Berian. Halo Mas Zaki Berian, kalau misalkan nonton di podcast ini gitu, dan didirikan di tahun 2019 dan setahun kemudian baru adanya pengumuman untuk ekspansi gitu ke universitas lain gitu. Jadi kayak seperti UI, ITS, terus dan juga salah satunya kita gitu, dan kita ini didirikan di tahun 2020 tepatnya di bulan November itu. Jadi inilah SRI UPN PY. Sudah gacor banget sih udah. Ini tahunnya kelima ya Mas? Kelima. Kelima. Luar biasa gitu. Untuk Kak Tantri ada pengen menambahkan apa sih kita? Mungkin ini sih kalau aku melengkapi Ares ya. Jadi selain sebuah wadah ya, kita itu juga sebuah apa ya, ibaratnya kayak perkumpulan anak-anak muda. Betul. Di mana tujuan kita itu visinya sama ke energi baru terbarukan. Tapi kan di proses menuju itu kan sangat panjang ya. Jadi di sini di SR ini kita pengen menemani siapa sih yang people yang mereka itu punya potensi, tapi ternyata mereka masih merasa aduh lingkunganku tuh belum ada yang seperti ini. Nah kita wadahkanlah di SR ini. Luar biasa. Artinya untuk tempat anak-anak muda gitu ya Kak? Iya benar Betul. banget. Gen Z. Gen Z. Nah, here we are. Gen Z. Betul. Artinya kalau bisa kita simpulin ya dari pembicaraan kita tadi tentang SRI itu, menurut Kakak sendiri kalau misalnya ada orang nih datang, Kak, SRI itu apa sih? Satu kata nih Kak, kasih dong kata-katanya. Satu kata aja deh, nggak usah kata-kata. Satu kata yang nggambarin SRI banget gitu. Selain hijau ya. Selain hijau. Selain hijau, selain energi baru terbarukan. Iya, itu kan dua. Iya. Satu kata nih. Apa ya? Satu kata untuk SRI mungkin aku Muda, tua. enggak sih, kalau aku menurutku progresif. Progresif, Iya, mereka. progresif. Karena di sini aku melihat anak-anak SRI itu benar-benar mereka punya kemauan gitu loh untuk belajar, walaupun dari awal mereka kayak nggak tahu apa-apa, tapi in the end di akhir periode itu aku ngeliat mereka berkembangnya pesat banget. Mereka ada kemauan untuk selalu berprogres gitu sih. Kalau dari Kak Ares gimana? Mungkin kalau dari aku sih lebih ke inklusif. Inklusif. Semua kata-katanya bagus Bagus banget. banget. Menyala. Karena ya mungkin banyak dari teman-teman yang masih berpikiran kalau misalkan energi baru terbarukan ya mungkin di sini teman-teman kenalnya kayak solar PV, terus juga baling-baling kincir angin gitu, terus juga apalagi mikrohidro ataupun PLTS dan lain sebagainya. Itu kan kayak berhubungan sama teknik banget ya gitu. Nah sebenarnya enggak untuk kayak makanya di sini inklusif teman-teman. Jadi semuanya itu ada di sini. Semuanya itu berperan dalam pengembangan dari energi baru terbarukan. Kalau ngomong tentang tadi untuk orang kecil enggak ya teman-teman? Saya contoh. Buktinya saya. Asli dari mana nih emang? Dari Visip sendiri. Sama Visip ya. Visip gitu. Kalau Visip pen sama Nata satu lagi. Oh, Jadi iya. kami berdua gitu. Jadi intinya tuh nggak cuma untuk yang berbau apa ya alam atau semua jurusan yang hanya berbau teknik gitu, tapi Iya, semuanya inklusif gitu. Semua yang pengen memang menjalankan program alam atau program energi terbarukan itu bisa masuk ke Iya. sini, sangat diterima. Nggak kus kamu Iya. tidak dari ranah ini jadi nggak boleh masuk. Tetap solid gitu Tetap ya. tetap solid. Jadi kita sebenarnya udah ngejelasin, tapi kita belum ngejelasin kepanjangan SRI. Iya, betul. Betul juga ya. Intinya itu loh. Intinya itu. Gimana tuh Kak? SRI ya. Jadi SRI ini kan ada tiga huruf ya. S-nya itu society, R-nya itu renewable, E-nya itu energy. Energy. Jadi kalau digabung itu Society of Renewable Energy. Emang energi banget gitu ya. Dan hari ini kita kayaknya energik banget. Energi banget, coy. Walaupun cuaca mendung, Betul. tapi tidak membiarkan Oke. kita itu gloomy gitu. Tidak membiarkan kita tuh sedih, bercengkrama, tapi malah kita happy, senyum, ya kan? Berdinamika Adem ya, dengan adem ya. orang gitu. Apalagi orang yang di sini. Halo, suaranya. Di sini juga ada teman-teman kita yang luar biasa ya guys ya, di balik kamera Yang berusaha untuk menjalankan podcast ini supaya lancar. gitu. Terima kasih teman-teman. Betul. Yeay. Oh ya, mungkin kita langsung lanjut lagi ya Kak.
kan artinya setiap organisasi ataupun setiap kayak perkumpulan itu kan bergerak kan nggak mungkin sendiri nih kak. Betul. Kira-kira kakak dari dalam SRI itu sendiri ada nggak tim-tim yang sangat hebat-hebat gitu? Boleh dikenalin nggak kak satu-satu gitu? Boleh banget. Boleh. Ada karena SRI itu sebenarnya ada karena mereka. Wih, Betul. Mbak jadi baper. Aduh, enggak dong. Kita keluarga banget di sini. Keluarga Iya. banget. Family. Jadi di SRI itu teman-teman ada 6 departemen ya. Betul. Kita ada departemen sekretari, finance, terus ada akademik, terus ada internal, NBD dan branding gitu. Dan di bawahnya itu banyak banget teman-teman kita yang ibaratnya mereka sangat-sangat suka di bidang itu dan pengen berkembang bareng di situ. Betul. Dan dibaginya dari 6 departemen ini dibagi menjadi 15 divisi. 15 Banyak banget sih. banget ya. Banyak Banget. banget. Tapi isinya orang-orang keren sih. Betul, emang orang-orang keren semua. Jadi nggak masalah mau sebanyak apapun asal isinya berkualitas. Daging ya. Daging. Daging kambing. Kata hari ini, kontrol. Daging. Oke. Apapun kisahnya daging. Daging. Karena bernutrisi. Sama seperti yang kita sampaikan. Betul. Oh ya kalau kayak gitu katanya dari berbagai banyak organisasi yang ada di UPN Veteran Yogyakarta ini, kenapa sih milih SRI Kak? Betul. Itu pertanyaan yang juga daging. Iya, kenapa sih milih SRI? Ada apa sih gitu? Iya ya. Padahal kalau dipikir-pikir jurusan kita tuh jurusannya pertambangan ya. Iya. Kayak nabrak banget ya. Jadi Oh, banyak dari country dulu deh. banyak pandangan gitu. Kalau belajar energi terbarukan itu harus dari jurusan yang sama. Lingkungan. Iya, harus kayak teknik lingkungan, teknik kimia, padahal enggak gitu loh. Banyak banget bidang-bidang yang menurutku sangat-sangat potensial, kayak mungkin belum dikulik gitu kayak dari kita berdua. Kebetulan anak satu jurusan sih. Oh, Iya. Sama-sama dari tim metalurgi ya, dimana kita juga belajar material, kita juga belajar pertambangan yang dimana di situ ada loh beberapa metode yang ramah lingkungan yang bisa dikulik di situ, apalagi Betul. sekarang ini di Indonesia kan lagi lagi berkembangnya biomaterial gitu kan, lagi mengarah ke situ. Dan di situ kita mulai sadar sih kayak oh ternyata bisa loh anak-anak kita dari metalurgi itu masuk ke SRI gitu, apalagi yang lain gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman di SRI ini open to all major di UPN ya, khususnya anak-anak yang pengen banget berkemauan tinggi gitu ya. Asalkan kalian niat, itu menurutku udah cukup banget sih untuk belajar. Benar. Dan kalau misalnya pada takut, misalnya aduh tapi aku takut kak, aku nggak paham tentang energi terbarukan. Iya tuh gimana tuh Kak? Itu gimana tuh kak? Aduh aku kayaknya enggak. Kok aku datang takutnya ya minder aja, nggak paham Iya, apa-apa aku tentang takutnya energi kayak- terbarukan. Misalnya ya kayak aku datang gitu kayak Kak aku nggak tahu apa-apa Kak, aku maksudnya masih belum tahu banget nih apa sih itu SRI atau apa sih itu energi hijau gitu ya. Betul. Iya. Gimana ya? Gimana ya? Karena dari awal juga aku sebenarnya nggak ngerti ini apa. Betul. Iya. Langsung ada pengalamannya gitu ya. Betul. Ada pengalaman nih kak. Aku kayak di sini kayak semua senang-senang aja karena aku lihat antri, jadi antri duluan yang join. Oh, Terus baru aku ikut dan SG antri itu seru-seru gitu. Kayak senang-senang doang. Ngomong. Ini FOMO guys. Ya, biarin lah masalah energi terbarukan gitu. Tapi semakin kesini kayak kita sebagai mahasiswa tuh apalagi anak muda yang bakal ngambil tongkat estafet dari yang tua-tua di zaman sekarang ini harus melek banget tentang pedulinya lingkungan. Iya sih kayak kita juga ngapain ya di sini ya? Betul. Iya. Aku juga kira awal di sini kan cuma bercengkrama sama teman-teman. Aku masih belum dapat nih apa sih SRI itu. Setelah masuk ke dalam tuh kayak Wah, oh ini. Jadi nggak cuma hangout doang atau Betul. gimana, tapi memang ada tujuan yang mau kita laksanakan. Sangat luar biasa. Kalau menurut kakak sekalian nih, aduh kakak enggak tuh. Oke, kalau misalnya menurut kakak sekalian dari SRI itu kan banyak nih proyeknya ya, kami dengar apalagi di Instagramnya semuanya Luar full gitu ya. Full. Tentang kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan itu. Dari semua kegiatan itu apa sih kegiatan yang menurut kakak emang ini nih SRI banget nih? Paling dagingnya SRI. Iya. Gongnya ya. Gongnya. Atau mungkin di kedepannya tuh ada Apa sih? event apa sih yang kira-kira bisa bikin? Atau kita starting song untuk yang ini aja, green launching. Betul. Kayaknya Kok lebih kamu bagus. nge-spill sih? Oh, spill. Kan yang pembahasannya Iya, gitu. iya. Salah satu project kita Benar-benar. Pengen di spill di sini. pengen di spill, Pengen di-spill ya. tumpah. Betul. Langsung aja ya, cep. Oke. Grand launching. Menarik. Gimana nih, Ares? Kalau dari aku sih grand launching sendiri
Iya, namanya grand launching ya, karena kita periode baru buka gitu kan, baru jadi buka. memang harus ada grand launchingnya dan kita bakal dibuat semenarik mungkin dan sebagus mungkin gitu. Tapi kalau dari aku sendiri, project apa sih yang kayak benar-benar berpesan atau benar-benar kayak ini SRI banget nih gitu kan? Jadi seperti yang aku katakan tadi, kita itu inklusif, jadi enggak cuma dari segi teknik aja gitu, tapi dari segi pemerintah, segi kebijakan, segi komunikasi, segi masyarakat itu semuanya ada. Makanya kita annual event kita yaitu Resummit, Renewable Energy Summit, itu kita salah satu acaranya itu kita mengadakan seminar, di mana seminarnya ini namanya Pentahelix, dihadiri oleh 5 unsur besar dalam masyarakat, pemerintah, company, media, terus juga akademisi dan juga dari masyarakat Iya. gitu. Jadi walaupun orangnya santai-santai tapi yang isinya tuh nggak 1, apa ya? 2, 3 daging. Daging. Oke, langsung ya spontan ya gitu ya. Tidak bisa diremehkan. Betul. Betul banget. Kayaknya artinya di dalam SRI ini tuh banyak banget ya gitu kegiatan gitu. Betul sih, jadi di tiap departemen itu kan tadi seperti yang Ares bilang kan ada beberapa divisi. Nah, di tiap divisi itu ada lagi kegiatannya. Jadi Betul. kayak cukup banyak gitu dan beda-beda sih cakupannya. Betul. Yang pasti variatif, nggak bikin bosen, Betul. dan yang paling penting semua anak bisa berkarya, Ya. bisa Right. mengeluarkan inspirasi, aspirasi Iya. dan lain-lain. Itu luar biasa banget. Tapi kalau aku penasaran, kalau dari kakak sebagai pres dan vice pres, kira-kira program yang excited banget, yang lagi excited banget atau paling berkenang deh, terkenang, mau itu yang udah kemarin atau nanti yang akan datang, itu kira-kira Sebagai anggota SRI. sebagai Sebagai dari tadi. bebas, mau yang ke depan atau yang udah Oke, lewat. kalau aku mungkin di periode-periode kemarin ya, mungkin saat aku jadi PM, project manager dari 1000 Mangrove, itu menurutku cukup memorable sih ya aku, karena di situ tuh aku belajar gimana caranya ngebagi waktu dengan baik, walaupun itu terdengar bullshit ya untuk anak teknik. Ya itu terdengar bullshit banget, apalagi di tengah Nangis dikit. waktu itu aku masih semester 3 gitu ya, laprak masih cukup susah buat aku buat ngebagi waktu itu susah. Tapi dengan adanya tim-timku panitia Mangrove yang saat itu juga berjuang bareng, kita nangis bareng, nyari sponsor bareng ya, ngehandle acara segede gitu dengan partisipan yang menurutku cukup besar ya, 150 orang, cukup. dan di lapangan Iya betul. itu banyak banget kendala-kendalanya, tapi dengan sama mereka itu teamworknya menurutku yang the best sih saat itu ya. Dan itu yang paling memorable di aku dan membuat aku pengen ngelanjut di periode selanjutnya sampai Biasa. sekarang ya. Makanya di sini guys. Dari maba sampai tua. Begitu ya, Iya. tagline-nya. Dari semester awal sampai Iya. semester Akhir. Sarjana S1. Tagline-nya ganti harusnya. Bukan yang energi yang penting. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai Dari akhir. semester awal sampai semester akhir. kalau Kak Ares Kalau Kalau dari Ares? aku sendiri, karena tadi udah bahas yang lalu ya, karena kebetulan aku juga bareng Tantri gitu, ngurusin mangrove itu juga seru. soulmate banget gitu ya. Tapi memang mangrove ini bener-bener yang aku tunggu ya, karena di periode kali ini juga aku sangat-sangat menunggu mangrove. Karena apa? Karena kehadiran dari member baru ini aku lihat sangat-sangat bersemangat banget nih. Betul Jadi, banget. Selama kita berapa bulan ya, hampir mau 3 bulan kita ngadain acara tuh rame terus dan juga pada excited terus gitu. Jadi aku ngerasa kalau misalkan nanti kita ngadain mangrove itu pasti nggak cuma dari eksternal aja yang rame, karena tahun lalu tuh berapa, 180 ya sampai ya? Iya, hampir 200-an sih sama Cukup. dia. Iya, itu aja mas. Ayo buka. Dan ini Cukup besar ya? Ini fun fact ya, Jacqueline project manager ya. Wih, Kami sama nama belum. Mangrove pas dulu 2 mangrove. Iya, sama-sama mangrove ya. Sudah terapprove. Iya, ini pohon-pohon mangrove kalau misalnya lihat kami tuh kayak, oh iya ini yang kemarin. Udah kenal ya. Oh ini nanam saya. Tadi kalau misalnya tahun lain lagi kita ketemu lagi. Wah, Oh udah kenal. oh ya oke. Ini tetangga kemarin ya. Udah bosan kali. Udah bosan. Kalau misalnya yang upcoming kira-kira apa nih? Iya. Yang upcoming. Kayak spill dikit dong. Spill dikit dong. Ini ada small spill Oke. yang upcoming. Kita jalan-jalan Tuh jalan-jalan guys. Tapi jalan-jalan Jalan-jalan. bukan sembarang jalan-jalan, Ada karena jalan-jalan kita juga sekalian belajar juga. Belajar. Energi baru terbarukan. Intinya tuh belajar. Iya, selalu belajar. Selalu belajar. Betul. Nah, kita di upcomingnya kita akan pergi ke Mana nih? Iya. Nanti di spill ya. Spillnya nanti ya. Jangan semuanya di sini. kita akan Stay tuned. jalan-jalan sambil belajar sambil juga hiburan. Betul. Yang penting kita tuh belajar, proyeknya serius, tapi juga tetap chill. Iya, Betul. Betul. Apa sih namanya bahasanya? Chill.
santai tapi tidak Santai terlalu- tapi- aduh Genzi banget ya. iya betul Gen Z banget sih, itu kayak udah cocok banget sama vibe anak SRE. Karena aku juga lihat sebagai aku di beberapa bulan di sini, memang anaknya santai ya, chill, fun, tapi Green enggak flag banget. green flag. Iya kan kita hijau ya. Green forest. Oke. We're not green flag, Iya. forest. Udah forest, tapi sangat tidak meremehkan. Sangat tidak menyepelekan. Karena kan tadi aku juga dengar kan apapun yang kita lakukan itu memang untuk tujuan belajar dan untuk mengedukasi. Karena kan juga kalau nggak salah juga sejalan ya dengan visi misi kita itu memang untuk mengedukasi juga kan. Iya, kalau misalkan dari visi misi utamanya SRI itu memang di misi pertama itu spreading awareness gitu. Jadi memang terkait dari energi terbarukan khususnya di kepada masyarakat luas gitu. Jadi dari mahasiswa untuk masyarakat luas karena memang kalau misalkan teman-teman tanya aja siapa gitu, tahu nggak energi terbarukan apa? Karena di sekitar teman-temanku aja masih banyak yang nggak tahu gitu. Ketika aku tanyain gitu, nggak sih mereka yang nanya malah gitu. Energi terbarukan itu apa sih gitu? Kayak SRI banget gitu, SRI itu apa sih? Gitu. saking SRE-nya sampai teman-temannya Betul. udah ngelihat dia sebagai SRE. Oke. Udah Iya, satu entitas gitu. Iya, SRI itself. Kalau kayak gitu Kak, kan ini sepanjang udah berapa tahun ngomong-ngomong join SRE? Join SRI betul. Udah berapa tahun ya? Atau mungkin berapa periode SRE nih? Aduh, Aku join SRI itu dari semester 1. waduh, Sampai sekarang semester 6. Legend. saya masih adik-adik berarti. Aku juga belum masuk. Aku masih adik-adik. Kalau di sini berarti 4 periodeku yang saat ini. Wah, banyak banget. Kalau Kak Aris sendiri? Kalau dari aku kebetulan lebih lama satu Wow. semester, jadi aku gabung di SRI ini di semester 2 gitu dan sekarang saya mulai dari semester 6. Iya. Enjoy tapi ya. Enjoy. Sangat enjoy. Sangat Iya. enjoy. Coba dong jelasin kenapa enjoy. Kenapa Gitu. Ada apa dengan Pasti SRE? pasti energizen juga penasaran. Betul. Kenapa masih senyum? Ya. Katanya kan sebagai SRE itu sibuk. Sibuk ya? Kata siapa itu? Kata siapa itu? Banyak banget ya. Maksudnya kayak kita kan melihat nih Kak proyek-proyek yang Iya. banyak banget juga. Iya. Kalau dibilang sibuk itu sibuk ya, tapi dari kesibukan itu kita senang-senang gitu. Iya. Karena kalau bagi aku sendiri, aku ketika aku capek gitu ketemu SRI, capekku hilang. Aduh. Bener sih. Aku juga relate. Kenapa mas? Dapat Malu minuman? Iya. Ya, itu salah satu. Dapat minuman. Banyak jokesnya ya. Banyak Jokesnya. Iya, karena orang-orang di SRI ini orang-orang full extrovert, jadi kita terhibur gitu di sini. Teman-teman IN Iya. dan lain-lainnya. Teman-teman II itu dipaksa Sama jadi ya. Bahkan yang introvert pun kita ubah jadi Betul. extrovert ya. Karena SRE-nya ekstrovert. Extrovert. Jadi bukan energi. Extrovert. yang udah EN itu E-nya jadi 3 gitu. Extrovert. Udah kayak baterai. Dua, iya. Kan kalau dari Kak Tantri dan Mas Aris, kalau dari Jetnya sendiri, Aku aku kan baru ya sebenarnya. tapi at least review. Review. Ya elah udah kayak mobil aja ya kita review ya. Kalau misalnya review ya sebagai dari board menjadi deputinya, dari board aja tuh kayak kesan tuh udah gitu, udah klop gitu loh. Jadi waktu pertama-tama masuk SRI itu aku ngerasa kayak aduh aku yang paling bodoh ini gitu. Oh gitu. Karena jujur aja teman-teman tuh banyak yang wawasannya luas banget tentang SRI dan juga wawasan tentang green energy dan juga energi terbarukan itu banyak banget. Waktu aku datang masuk gitu kan langsung tiba-tiba kamu jadi PM mangrove ya. Ini langsung pegang bener nih Kak gitu. Tapi ternyata ya saking apa ya solidnya kerja timnya tuh loh bagus banget dan dimana kita ngerasa aduh ini kayaknya nggak bisa deh aku nggak lanjut deh gitu kan. Tapi di situ juga ada kayak titik yang kayak oh ternyata ada loh solusinya. Jadi SRI ini ngajak untuk kita bertumbuh dewasa ya maksudnya bukan dewasa secara umur saja tapi secara pemikiran. Aku juga suka sih Proses kayaknya. Maksudnya juga jadi pembelajaran sih untuk kita bahwa ya mungkin kita juga masih punya kekurangan, kita juga masih belum punya pengetahuan mungkin yang kayak kamu bilang tadi. Kok kayak pengetahuanku lebih kurang daripada teman-teman apalagi yang udah memang paham di ranah. Tapi di SRI ini memang kita itu langsung belajar. Iya sama-sama belajar. Sama-sama belajar karena kalau bisa maju bareng-bareng kenapa? Learning by doing. Learning by doing. Iya benar. Learning by. Tapi kan ke kalian bertiga udah. Kalau dari aku sendiri sih biar nggak ketinggalan ya. Betul. Biar nggak ketinggalan. Biar kayak yang tadi nanya doang. Daripada ini kan aku kalau aku sibuknya memang
kerasa ya memang tadi yang Kak Tante juga bilang itu sibuk kerasa. Aku juga dulu ngerasa, apalagi anak fisik sendiri, ya kan, aduh, bisa handle nggak ya, bisa seimbang nggak ya, bisa balance nggak ya sama mereka. Apalagi kalau untuk beban aku sendiri juga itu udah pada banyak teman, karena kan jurusannya jurusan sama, fakultasnya sama. Sedangkan aku masuk, aduh aku mama di mana? Mama di mana? Aku mau Kinder Joy, Dan fisik. iya gitu. Tapi puji Tuhannya gitu kan di sini itu inklusif kerasa. Jadi pas bahkan di welcoming party pertama pun aku merasa disambut dan merasa Langsung dapet teman ya gitu ya. Kita langsung teman, kita support banget ini gitu. Apa bikin tayangin juga ya? Iya, kebetulan. Dan kita langsung apa? Kita langsung mendaki. Betul. Bener teman-teman. Tiba-tiba pagi-pagi Bagi kalian yang penasaran itu nanti kalian juga bisa lihat pendakian kita nextnya. Oh, akan ada ya? Akan ada. Sama Gunung Everest. Betul, sampai Everest, gunung di Himalaya dan di mana-mana. Sampai gunung di Mars juga ntar kita daki gitu lah. Kalau teman-teman penasaran tuh nanti tunggu konten-konten yang dari Sisi nih. Bener. Biasanya teman-teman Sisi Sisi. bakal selalu mengupdate. Teman Sisi. Sisi. Sisi itu apa sih namanya? Apa nih Kak? Coba, Mungkin Jawab dong, ada jawab nggak tahu. Energizer nggak tahu ya? Sisi itu subtitle biasanya. Kalau yang di film-film. Pokoknya kontrol kayak gimana nih Kak? Kontrol. Mau dijelasin nggak? Mau dijelasin? Tentang Sisi paling apa ya, teman-teman kita yang paling memberitahukan kabar SRI kepada Energizer. Oke, jadi CC itu singkatan dari content creator teman-teman. Jadi konten-konten yang teman-teman lihat di Instagram kita, Betul. di SRI_PY, terus juga di TikTok itu adalah hasil karya dari teman-teman content creator. Tepuk tangan dulu nggak sih? Luar biasa. Oh, Dan tepuk tangan juga untuk divisi-divisi lain karena mereka keren-keren banget Keren-keren gitu. Jadi Sisi juga nggak kerja sendiri. Iya, betul Di banget. belakangnya banyak ada yang researchnya dari akademik juga, Iya. gitu. Yang nyusunnya mungkin di situ butuh kayak partnership atau media partner kita ada media Iya, juga. ada gitu. PR. Kerja sama ya. Betul. Kalau kita jelasin satu persatu nih, Wah. nggak selesai Di nih. next Di ya. next ya. jadi tunggu aja di next episode nanti aku coba undang kita coba undang banyak departemen. Betul. Betul. Iya. Untuk datang-datang, hai ini aku yang kemarin dibicarain loh. Iya, gitu kan. Mana tahu teman-teman kita kan punya Penasaran. pandangan dari diskusi lain. Jadi pokoknya tenang aja, Energizer itu nggak akan bosan. Betul. Karena output kita itu nggak stagnan. Ih. Nggak cuma sama misalnya aku podcast terus enggak. Tapi banyak orang-orang hebat nanti yang akan memberikan output yang luar biasa baik dalam bentuk digital, tradisional dan apapun dan yang pasti keren sih. Stay outfitnya. tune dulu. Stay tune. Betul. Yang penting tidak meninggalkan. Iya, Setia. betul. Aku hanya Setia. minta kamu tinggal, stay di sini. Oke, deep ya. Tipe aku pernah nggak denger gitu ya. Bapak dikit gitu. Udah nyaman. Kalau tadi kan itu happy-happynya ya. Kira-kira sejauh ini ada nggak yang agak berat gitu? Iya, ya. Iya. Nggak mungkin dong. Kan nggak mungkin ya. Nggak Kita mungkin kita dong. real. Pasti kan energi kita emang tubuh to be true lah. Tapi maksudnya Sempurna kita itu banget. mahasiswa loh gitu loh. Masa SRI S-nya sempurna gitu kan? Enggak, pasti ada nih trial and tribulation-nya gitu. Mbak Tantri, Mas Ares? Dari Ares dulu. Coba dari Mas Ares. Oh iya, iya. Iya. Coba dari Mas Ares. Kalau dari aku mungkin struggle-nya mungkin di periode lalu ya gitu. Ya namanya kita organisasi, kita kebetulan aku juga periode lalu jadi vice president gitu. Jadi memang aku membawahi banyak dari divisi-divisi dan itu cukup banyak juga permasalahannya. Ada yang mulai dari antar pribadi, terus juga perorangan gitu, terus ya segolongan juga ada gitu, terus juga ya namanya kita buat event, terus ya masalah keuangan, terus juga ya karena aku juga di selain itu ada kegiatan lain kayak kuliah, terus kayak pondok gitu, jadinya memang Anak pondok ya. Iya. Religious. dari ngatur waktunya, terus juga ngatur jadwalnya itu juga rada struggle gitu, membuat yang struggle yang. Tapi di situ juga kayak aku belajar banyak sih gitu dari kesibukan itu. Sebelum kita move on ke Kak Tantri, tapi kalau untuk khususnya sebagai presiden, Mas, Tuh. apa yang Baru-baru struggle-nya sekarang. sebagai presiden? Nah ini teman-teman yang aku banggain dari anak-anakku. Berasa punya ayah ya. Ayah. Gitu, jadi aku bangga banget sama teman-teman di sini semuanya karena orang-orang di sini mayoritas orang-orang hebat semua, bahkan semua yang ketemu ini kayak orang-orang yang punya inisiatif lebih, jadinya aku tuh nggak ngerasa aku berat gitu loh. Kayak aku ditemenin ini, kok tahu-tahu mereka udah buat gitu, kok tahu-tahu mereka udah inisiatif sendiri tanpa disuruh gitu.
Makanya aku senang banget di periode aku jadi presiden ini, kayak bener-bener ekspektasiku terlebihkan gitu, kayak bener-bener melewati ekspektasiku. Anak-anaknya mulai dari setiap departemennya ada gitu, di internal, NPD, dari akademik, sekretaris finance, semuanya gitu sangat-sangat melampaui ekspektasiku gitu. Ekspektasi udah segini mas. Iya. Berarti segini. General Oh segini. Oh lebih lagi. Sampai keluar kamera. Sangat bagus betul. banget ya artinya. Ini move on langsung. Move on ke Kak Tantri. Oke, kalau aku mungkin sekarang ya di Vice President ini tantangannya mungkin lebih ke personal ya. Jadi karena lagi sedang banyak tanggung jawab yang aku pegang saat ini, aku juga sempet sebenarnya nggak mau lanjut ya, tapi sama dia nih dibujuk rayu ya. Ayo lanjut. Jadi kayak aku mikir banyak hal lah, karena sebenarnya fokusku di semester akhir ini udah pengen lulus ya. Udah lulus. Iya, pengen wisuda, pengen ST, tapi ternyata ada kesempatan yang baik, jadi ya udah kita ambil. Nah, tantangannya di aku itu sebenarnya karena di aku sendiri tuh pengen salah satunya yang cepat lulus, ya kan? Akademik banget ya. Dia lagi nge-push banget akademiknya, jadi emang harus seimbangin waktu Betul. banget. Tapi untungnya aku merasa bersyukur banget di sini saat aku ada kegiatan lain atau mungkin aku lagi berhalangan dari Ares dan teman-teman yang lain. Biasa itu sangat-sangat mendukung gitu, dan kadang mereka juga mengerti banget gitu, jadi aku nggak ngerasa dijudge, aku nggak ngerasa kayak kamu nggak ikut ini gitu. Aku ngerasa kayak ya udah, ini sama-sama punya kesibukan. Betul. Kita hanya mengatur waktu dan menyempatkan gitu. Betul. Dan di SAD sendiri aku bilang aku happy di sini, jadi saat aku di sini energiku tuh kayak ke charge, Energi. jadi kayak recharge, Energi. Energinya ya. terbarukan. Energinya terbarukan lagi. Bisa ya masuk. Masuk. PLTT apa tuh? Pembangkit listrik tenaga tantri ya. No. Motivasi diri. Motivasi diri. Oke. Kalau untuk vice press-nya, mengemban vice press. Vice Pres. Berat enggak? Enggak sih kalau aku sangat enjoy ya, Iya. apalagi sama Ares. Betul. Kita sebagai partner, kalau aku sendiri feelsnya itu sangat-sangat enjoy, dan dia juga kayak tahu position dia, aku juga tahu. Jadi saat ada event kayak gitu, kita ya bekerja dengan posisi kita masing-masing. Jadi kita saling support, kita saling handle. Kalau dia nggak bisa aku, kalau aku nggak bisa dia. Jadi aku sangat enjoy sih, nggak ada tekanan. Emang aku tertekan? Enggak kan? Enggak sih. Happy so Betul, far. betul. Jadi kuncinya tuh balancing ya. Iya, Balancing. balancing. Betul. Karena emang kebetulan lagi kita dari awal banget gitu, kita udah bareng terus dari pertama kali Kayak KBN ya? KBN, satu Kita tuh kelompok, kelompok. satu kelas, satu peluk, praktikum, semuanya Iya, sampai semuanya. sekarang. Artinya kita dapat presiden dan juga wakil presiden yang benar-benar udah klop banget gitu ya. Soulmate. Mungkin itu juga alasannya kenapa anak-anaknya pun juga Soulmate. soulmate, berusaha dekat, inklusif karena udah dapat contoh. Betul. Maksudnya vice press dan vice aja tuh cair. Iya betul. Nah, Kamu kasih dulu dong kayak first impression kamu waktu kamu masuk SRI itu kan ngelihat presiden juga vice presiden gitu kan. Mereka tuh kan membaur banget gitu ya. Aku juga sempat kejut ngelihat mereka ngebaur banget gitu. Kamu waktu pertama kali datang waktu kita first gathering gitu ya. First gathering. Gimana kamu ngeliatnya kayak Takut. oh iya, Takut banget ini nyeremin ya. Bukan karena nyeremin, karena memang personal experience aku kan tetap ini kan my first organization. iya, Aku tuh tetap punya konsep soal ya kalau dalam struktural tuh ya vice press tuh tinggi loh. ada batasannya gitu Ada ya. batasan aku tuh ya saya siapa gitu. Betul. Gak bisa dong langsung masuk kayak yo what's up bro. Iya. Nama saya Adrian. Iya. Oh kau presiden vice press nggak bisa. Aku di first gathering itu malah lebih ke teman-teman gitu. Betul. Tapi pas Kak Tantri dan Mas Ares ke depan itu aku tetap deg-degan, maksudnya kayak oh ini tuh vice president presidennya, oh ya udah aku chill aja, maksudnya nggak usah sok up atau gimana gitu loh. Tapi ya itu first impression aku, tapi setelah dijalanin Ternyata kok vice presiden yang sok. Iya, presidennya yang sok up. Iya. Tapi udah dong sih. Hai. aku bersyukur banget sih, terutama untuk di podcast ini tuh dibantu bukan cuma sama Jacqueline, iya kan, tapi bahkan vice president pun mau ngebantu untuk bikin getting to know SRI lot better di hari ini gitu loh. Luar biasa. Next, Jacqueline. Nah, Tadi struggle. kita semua punya struggle ya seperti ya. Kalau aku sih mungkin sebenarnya kalau aku ya kalau misalnya dapat struggle aku ketawain aja gitu. Nggak bisa di belakang. Iya kunci aja gitu diketawain aja, tapi ya pasti ada tahap-tahap di mana kita Betul. ngerasa struggle tuh struggle banget gitu kak. Dan aku sempat yang benar-benar ngerasa struggle dan kayak terus aku kan orangnya
nggak bisa bagi waktu ya waktu semester awal ya. Itu emang susah banget karena mungkin juga aku yang sendirinya yang kurang gitu ya. Tapi waktu udah masuk SRI itu betul-betul dituntun satu persatu. Dulu aku masih ingat banget aku karena dulu waktu itu kan presidennya masih Mas Hatta ya. Jadi ada Mas Hatta sama Mas Ares. Jadi aku sempat cerita waktu itu tuh ke klinik HR klinik. Iya, dulu tuh ada namanya HR klinik. Jadi SR ini bukan hanya mau dengerin yang di atas aja, tapi dengerin kita semua boardnya nih lewat program-programnya gitu. Jadi aku datang sana kayak aku capek banget nih. Waktu itu aku cerita sama teman HR kayak aku capek banget nih, aku nggak bisa nih waktu aku gitu. Aku gimana ya SR ya gitu. Jadi jawabnya coba kamu cerita misalnya mungkin sama head kamu. Jadi aku cerita nih sama head aku. Nah kebetulan nih teman-teman lagi head aku tuh dulu ke Tantri gitu. Jadi ya kita sudah soulmate juga ya. Soulmate. Jadi solusinya ada backgroundnya banyak-banyak. Iya backgroundnya udah banyak banget gitu ya. Jadi waktu itu aku cerita juga sama Kak Tantri kayak Kak berat banget ini Kak proyeknya Kak tolong. Dan puji Tuhannya dibantu gitu. Jadi waktu untuk kita mengalami struggle di SRI ini tuh bukan hanya struggle aja gitu. Struggle tapi nggak ada solusinya, pusing kita ya. Tapi ternyata struggle-nya gitu mereka ngajarinnya kalau misalnya setiap ada struggle yang kita alami pasti selalu ada tujuannya. Bukan tujuan apa sih? Akhirnya gitu. Jadi struggle-nya tuh nggak berketerusan gitu. Berketerusan. Dan biasanya kalau misalnya udah selesai ya, struggle itu selesai, satisfying gitu. Ya plong banget gitu ya. Rasanya tuh lifted gitu. Iya langsung kayak puas, achieve kayak. Tarik nafas tuh plong gitu ya, berasa nggak ada sinus gitu. Jadi nggak usah pakai cairan, langsung selesaikan proyekmu. Selesaikan proyekmu gitu. Selesaikan proyek. Itulah bedanya SRI dengan organisasi lain. Aduh, luar biasa. Dong. Soalnya gimana ya? Kita kan ada organisasi yang kita tunggu, gitu ya. Tunggu lebih baik. Copyright. Kalau nih gimana nih? Aku ya. Aku kan masih adik-adik. Aduh, adik-adik. Adik-adik dengan gatel gitu ya. Adik-adik dengan muka keluaran 1908 gitu. Jadi melewati perang dunia dulu gitu. 1908. Sebelum kemerdekaan. Iya, jadi aku dulu mainnya sama Budi Utomo gitu. Oke. Mainnya sama Budi Utomo. Kalau aku jujur, terutama untuk hari ini ya, untuk hari ini juga aku deg-degan banget. Aku sebenarnya dreadingnya ada rasa canggung, dread untuk hari ini. First time ya? Bener, honestly, sampai aku nunda tugasku. Oh my god. Iya. Jangan ditiru. Jadi jangan ditiru gitu. Aku ada yang berbahaya. Tapi untungnya tugas yang aku ambil itu, yang aku tunda itu tugas yang memang masih lama deadline-nya. Cuma saking ya respon tubuh gitu kan, aku deg-degan, aku jadi aku nggak mood gitu loh ngerjain tugas apapun. Ya, karena masih ada podcast. Karena walaupun aku sebagai background udah pernah ngurusin podcast gitu loh, tapi tidak mungkin bahwa ini tuh official gitu. Konteksnya itu official. Aku ada di organisasi sekarang, aku nggak kayak dulu untuk mata kuliahku lagi gitu loh. Jadi of course di hari Senin ini aku tuh berimajinasi ya. Seminggu yang lalu tuh gimana ya kalau gagal nanti aneh nggak ya, berat nggak ya? Ya pasti berat, aku tahu itu, cuma pasti ada rasa dreadingnya kalau gagal gimana gitu, takut kegagalan. Aku pasti takut kalau misalnya nanti nggak seru, nggak jalan, terus nggak bisa bikin series barunya. Aku pasti doubting myself gitu. Tapi untungnya di hari ini gitu kan, sama orang-orang luar biasa ya, luar biasa. Dengan apapun itu ya, ternyata memang kadang imajinasi itu bisa membawa kita ke tempat yang indah gitu. Tapi kadang imajinasi juga bisa membunuh gitu. Itu yang aku rasain karena di seminggu ini aku ya anxiety gitu. Anxiety mengimajinasikan what if this project fail. Tapi aku nggak pernah mempersiapkan diriku tuh untuk mikir what if this project succeed gitu loh. Jadi kayaknya itu juga penting sih untuk membagi pikiran kita untuk tetap optimistis gitu. Jadi struggleku itu ya, karena masih adik-adik baru pertama kali juga. Tapi aku senang banget karena inklusivitas tadi pada mau saling bantu each other, better ourselves. Aku jadinya bisa nge-gather myself juga. Karena aku nggak mau ngecewain, karena banyak orang yang udah percaya sama aku, tinggal aku yang percaya diriku sendiri. Jadi para energizen di sana juga don't doubt yourself gitu. Luar biasa. Energi terbarukan. Kak Tantri. Tadi kan beda ya. Energi baru Kak Tantri. Pembangkit Tantri. Kak Tantri gitu loh. Aku dibakar tadi. Kok keren banget ya. Oke.
Kalau untuk struggle kita udah bahas ya. Tapi para energizer di sana kan apalagi ya? Para calon-calon energizer di masa depan lagi ntar. Atau bahkan para viewer, para energizer yang belum join organisasi atau takut pengen ngelakuin organisasi gitu kan. Atau masih malu-malu gitu loh. Atau maksudnya memang baru masuk ke dunia perkuliahan juga. Kan kita nggak tahu ya nanti energizer apa aja yang nonton kita gitu loh. Kita sekarang udah dapat guest yang spesial yaitu Pais dan Pais. Betul. Pengalaman juga banyak. Kira-kira how to handle it? Not everything Handle. gitu loh. Not everything ya, nggak mungkin ya bisa semua langsung Iya. sempurna gitu. Betul. Karena SRS-nya bukan sempurna gitu. Iya. Tapi kita penasaran, apalagi Indonesia yang penasaran how to handle sih, terutama tanggung jawab itu tadi. Betul. Oke, mungkin aku dulu ya, ntar biar Ares gongnya. Oke. Go. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Oke, kalau aku mungkin how to handle, kalau aku tahu kapasitas diri sih. Mungkin di awal-awal aku cukup menggebu-gebu ya, apalagi di saat maba awal semester aku pengen ini, pengen itu, pengen punya achievement ini. Terus FOMO lah ya istilahnya, ngelihat orang ada prestasi ini, aku pengen gitu. Jadi saat maba hingga mungkin semester kemarin aku tuh nge-push diri aku a lot gitu loh. Sampai aku di titik aku draining, aku capek banget, kayak aku ngerasa aku kayak useless lah, sampai aku merasa titik gitu. Tapi ternyata setelah aku belajar, ini tuh sangat toxic gitu. Jadi jatuhnya kayak toxic productivity mungkin Toxic ya. productivity. Ya, jadi aku di situ mulai tahu, oh ternyata ada yang nggak perlu aku lakukan, ada yang nggak perlu perhatianku, ada yang perlu. Jadi aku cukup membatasi diri sekarang, aku tahu kapasitas aku, energiku. Jadi aku sekarang lebih ke manage energi. Karena sebenarnya aku midly ya, nggak terlalu extrovert juga. Jadi ada kadang tuh aku introvert. Bener, tapi itu adalah sisi lain yang mungkin belum nggak semua orang aku tunjukkan. Mungkin Jadi, 4951. Sebelum kita ada. Sebelum ya kayak gitu lah. Jadi 4951. lebih ke ngatur energi sih kalau aku. Dan di situ saat aku udah ngatur energi, aku jadi bisa untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah aku pikirkan gitu. Jadi misalkan nih, kalau misalkan weekend, aku ngejadwalin aku untuk akademik atau mungkin non akademik gitu kan, ngelakuin hal-hal yang fun lah, yang di luar dari organisasi. Jadi cukup personal, aku ngebatasin hanya di weekend atau mungkin di malam hari. Jadi aku ngejadwalin diri aku itu sesuai dengan kapasitas energiku. Jadi aku nggak bisa menyamakan diriku dengan orang lain. Gitu. Itu penting sih. Semua orang punya prosesnya Prosesnya punya energi. Energi lagi. Punya energi lagi. Tetap bersama energi gitu ya. Kita bersama energi. Energi gitu. Organisasi kita energi. Oke, gimana kalau Kak Ares nih? Kalau aku tabrak, Aduh, beneran go. Kaget ya. Lanjut ya, maaf Beneran ya go. teman. Maaf ya teman-teman. Beneran go. Karena tadi kata bilang go, beneran go. Saking gongnya kayak jedar gitu ya. Kenapa harus ditabrak? kenapa? Karena menurutku ya itu ya, base kenapa aku senang banget di SRI. Kayak aku mikir aja kalau misalkan aku nggak nabrak gitu kan, kalau misalkan aku nggak pol nggak sepenuhnya gitu, nggak 100%, ya gimana nanti ekspektasi anak-anakku, gimana nanti SRM. Aku nggak mau kalau misalkan nanti di periode aku sekarang aku yang megang kok malah makin down gitu, kok malah makin menurun gitu. Aku pengennya semuanya ekspektasi, jadi mau nggak mau ya aku harus lebih gong gitu kan. Kalau misalkan aku harus memotivasi orang lain juga supaya ikut gong gitu, supaya ikut 100% juga gitu buat SRI-nya gitu. Dan ya kebetulan sekarang aku juga sudah merasakan ditemani orang-orang yang sangat effort terhadap SRI. Yang aduh, Anak SRI, anak SRI banget ya. Kasih kissnya dong untuk coba anak-anak. kasih kiss anak SRI. Ditangkap gak ini? Energinya langsung kayak, Bener. Menghindar. Kalau dari Jeffrey, aku ya, apa ya? how to handle your struggle. Aku udah bilang diketawain aja nggak sih Kak? Kenapa Iya. harus diketawain aja, Cek? Karena nggak semua itu tuh harus diseriusin. Ih. Jadi kadang-kadang Karena kalau diskusi malah makin pusing ya. Betul. Iya, kayak ini nggak bisa gitu. Emang jujur aja ya, proses tuh pasti selalu nyakitin ya. Gimana ya, gimana ya. Otaknya Jadi, suspek. Iya. Dilatih. Dilatih mulu gitu ya. Hati saya sih yang suspek Kak. Jadi kalau misalnya dirasain terus kan nggak habis-habis ya. Emang aku setuju sih sama kata Anti. Jadi kalau misalnya emang semuanya itu harus terjadwal gitu. Dan aku kayak belajar juga sih dari semua proses yang ada di SRI sih sebenarnya yang paling gongnya itu kayak proses-proses yang ada di SRI kayak bener-bener kalau misalnya setiap ada seminar gitu ya pasti kan ada materi-materi baru kayak tentang oh ya BTW kita fun fact ya, SRI itu banyak ngasih pelajaran tentang
buat CV, buat portfolio, personal branding itu bener-bener gampang banget aku. Karena jujur waktu aku baru masuk kuliah, itu nggak tahu ya gitu ya. Maksudnya bagi waktu nggak bisa, personal branding nggak bisa, nggak bisa tahu ya coba, gitu susah aku sakit, nah gitu terus. Jadi waktu itu masuk SRI bener-bener diajarin, itulah bener kayak step by step gitu. Ini SRI, Kalau yang ini, kalau yang ini terima aja. Iya. Kalau yang ini terima, ya. diterima. Tulus, Yang tadi boleh tuh. Hindar-hindar. itu tulus banget loh. Oh, walaupun dipisnya ngeri banget. Bisa ngeri ya, Brutal ya. brutal gitu loh. Proses memang ya. Kalau next ke aku, mungkin tadi ya. Kadang kalau kita udah stres, kadang itu bawaannya tuh menyendiri. Aduh, Iya nggak sih? jadi introvert tiba-tiba ya. Ada rasanya tuh kita mengurung diri, maksudnya bisa nggak ya, tapi mikir bergumul sama diri sendiri, tapi ujung-ujungnya ya nggak kemana-mana gitu. Nggak kemana-mana. Iya nggak ngerti nggak, karena nggak kemana-mana di situ-situ aja jalan di tempat gitu, tapi otak kita udah running somewhere else gitu, jauh, tapi badan kita masih gitu. Tapi kalau aku sih yang paling penting ya, apalagi pengalamanku untuk konteks SRI, terutama dengan Jacqueline sebagai depku, gitu, sebagai deputiku, itu komunikasi. Ini bukan promosi saya ilmu komunikasi. Tidak. Mentang-mentang ilmu komunikasi. Bukan brand ambassador, tapi kalau mau boleh. Ilkom, sign me up. Bisa rusak ini. Bisa sama kecoa, sama binatang-binatang bisa. Kalau dari aku tadi sih komunikasi. Kenapa maksudku? Mangkok kita kadang penuh. Gitu. Mangkok kita kadang penuh, apalagi sesuatu yang kita nggak paham. Aku itu honestly nggak paham. SRI ini itu sistematikanya secara full itu aku belum sepenuhnya paham. Tools-toolsnya belum sepenuhnya paham. Tapi di situ aku belajar ngomong loh gitu. Adrian ngomong gitu loh. Apalagi makanya aku juga sering rame ke Jacqueline gitu. Di WA aja tuh rame gitu loh. Bukan ngajak ke main untuk kuliah atau gimana enggak. Tapi aku nggak paham ini, aku bingung ini, aku beratnya ini, aku butuhnya ini. Bahkan kamera dari sound system dan lain untuk pemesanan ruang itu juga harus dikomunikasikan. Dan probably salah satu yang ngebantu aku banget sih itu sih, harus diomongin. Mungkin kita juga capeknya harus nyari orang yang memang kita trusted gitu. Tapi kalau dalam konteks ini kan memang karena Jacqueline ini deput gitu. Terutama aku laki dapat Jacqueline gitu. Yang sangat tapi itu sih aku pengen nyampein, jangan meremehkan kalau memang kita udah punya chemistry yang bagus. Betul. Karena kalau udah punya chemistry yang bagus, udah klop nih, itu jangan disia-siain. Betul. Jangan kita abain, tapi kita utilize sebagus mungkin. Betul. Karena aku ngerasa setelah aku cerita, aku keluar, bahkan kata Antri pun aku untuk Iya. sini aku kata Antri ini gimana ya, kata Antri bisa nggak Mas Ares gini. Aku merasa lebih kurang bebanku karena aku sudah menyuarakan bahwa aku tuh khawatir bagian ini loh. Bahkan aku nanya Kak Tantri, Mas Ares bisa nggak? Aku itu kan berarti kan menanyakan bahwa apa sih Mas Ares dan Kak Tantri available atau enggak? Betul. Dengan aku menyuarakan itu aku udah lebih. Jadi untuk para energi di sana kalau misalnya ada apa-apa, coba cari trusted person kalian. Mana tahu bisa ke SRI juga. Mana tahu bisa kayak Sari juga gitu loh. Iya. Itu kayak ngebuktiin banget ya SRI itu sebenarnya terbuka banget untuk teman-teman. Mau Betul. gimana pun backgroundnya, mau Betul. gimana pun kayak orangnya gimana gitu ya kan. Justru kayak gimana ya, kalau misalnya kamu bagaimanapun pasti bakal diterima. Iya, betul. Karena kita kan dari different background Different ya. background. Betul. Kalau dari kita semua, kita kan udah ngejelasin personal kita masing-masing. Bahkan kita tadi juga udah ngejelasin tujuan dari SRI. Iya betul. Mas Ares tadi juga udah nyinggung tentang energi terbarukan dan lain-lain. Tapi kita belum ngejelasin urgensi dari kita. Betul. Apalagi SRI UPNPY. Kenapa sih sebagai anak muda kita kan yang tadi juga udah punya, padahal punya struggle masing-masing Iya ya. betul. Kita tahu kita punya struggle masing-masing, kita punya schedule masing-masing. Kita tahu tujuan dari SRI. Tapi kenapa kita sebagai anak muda itu pengen ada urgensi dari SRI ini? Apa Mas Ares atau Kak Tantri ingin menjelaskan? Apa sih urgensi? Kalau menurutku sih sebenarnya urgensinya itu udah ada di sekeliling kita sih. Bahkan di lingkup kampus dan di lingkup teman-teman kita tuh, aku udah melihat banyak banget sebenarnya urgensi yang kita tuh nggak sadar gitu. Dan setelah masuk SRI ini aku sadar, oh ternyata itu tuh termasuk urgensi. Aku nggak ngeh sebelumnya. Kayak mungkin di sini kan kita base-nya kan di Jogja ya, di Yogyakarta banyak banget permasalahan sampah, ya kan?
Terus juga di daerah pesisir, di Bantul, di Gunung Kidul tuh banyak banget permasalahan abrasi pantai dan lain sebagainya. Itu tuh sebenarnya permasalahan nyata yang mungkin pas kita di kampus, kita saat jadi mahasiswa tuh kita nggak sadar karena kita tidak melalui hal itu. Itu tidak ada di kehidupan sehari-hari kita. Tapi saat kita terjun ke masyarakat, kita tahu struggle mereka apa. Betul. Kita jadi sadar, oh ternyata ilmuku itu berguna. Apalagi ilmu tentang EDP. Jadi SRI ini sebagai salah satu penggerak. Jadi anak-anak muda ini yang mereka tuh pengen berdampak, tapi mereka nggak tahu melalui apa. Mediumnya ya. Mediumnya, Betul. kayak gitu. Mungkin kalau aku itu ya, itu dari Ares. Memang kita di sini dari tujuan awalnya ini SRI dibuat untuk ya awalnya aku sempat sharing juga sama founder SRI, Bang Gilang sama Bang Ucok gitu. Karena base mereka itu base-nya perminyakan teman-teman. Kayak beda jauh kan, oil and gas disamain dengan EBT itu kan sangat-sangat tabrakan gitu kan. Tapi di situ dia sadar nih kalau misalkan ini diterusin ya gimana gitu. Jangankan sampai kita punya keturunan, kita belum punya keturunan pun kita udah terancam gitu kan gitu. Bahkan kayak ada waktu itu kayak beritanya kayak waktu dunia tinggal 7 tahun lagi. ada ya kan 2012. Ya salah satunya juga itu gitu kan itu serem gitu. Bahkan dunia ini pun ya udah diperkirakan dari tahun 1990 itu ada penelitiannya sendiri kalau misalkan ya kenaikan bumi kalau dibiarin kayak gini bakalan terus naik gitu. Dan itu sangat-sangat membahayakan, bahkan mengancam kepunahan dari manusia sendiri gitu. Makanya ya mungkin memang tidak bisa dipungkiri ya, kita nggak bisa langsung 100% gitu karena memang dari akselerasi pemerintah juga agak sedikit terhambat, tapi setidaknya at least kita sebagai mahasiswa, kita sebagai energi muda gitu, sebagai tongkat estafet kita yang harus sadar duluan supaya masyarakat di sekitar kita juga ikut sadar. Oke. Artinya kalau tadi kan udah kita bahas tentang urgensinya ya, Kak. Kalau misalnya dampak yang benar-benar kita kakak-kakak sekalian tuh melihat gitu loh setelah masuk SRI, orang-orang di sekitar kakak tuh apa sih dampak yang kakak berikan bagi orang-orang sekitar? Yang daging Iya, gitu. yang daging gitu. Maksudnya setelah ikut SRI masa nggak berdampak sih? Maksudnya kayak kita kan selalu bilang tentang perbaruan itu kita harus seperti itu. Tapi kira-kira apa sih dampak yang benar-benar kakak lihat gitu loh di sekitar kakak aja gitu? Oke, kalau aku mungkin dari lingkup kecil ya, lingkup teman-temanku, dari lingkup organisasiku di SRE, aku lihat itu mereka udah berkembang secara knowledge ya. Jadi sebenarnya kita mungkin berpikir perkembangan itu harus besar, harus bagus, dan harus yang yang wow itu dar gitu kan. Tapi setelah aku sadar, ternyata sekecil apapun perubahan itu adalah hal-hal yang harus diapresiasi. Jadi kayak sekecil perkembangan knowledge mereka berani bikin paper, mereka berani lomba tentang SRI, tentang renewable energy, mereka berani untuk sekedar thinking out of the box gitu, kayak aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen ngadain project ini. Itu menurutku udah sebuah perkembangan gitu. Apalagi di sini kan tadi seperti yang Ares bilang, kita tuh lagi transisi dan nggak mudah untuk transisi, itu prosesnya cukup menantang. Perubahan itu susah dan nggak semua orang bisa. Betul. Jadi menurutku sekecil kita udah transfer knowledge dari mungkin kita yang sebelumnya tadi Jacqueline ya belum tahu dan sekarang jadi tahu, dan mungkin sekarang udah lebih expert sebagai deputi. Itu menurutku udah transfer knowledge yang cukup bagus dalam lingkup mahasiswa. Gitu. Dan kalau dalam masyarakat kita ada kok project-project yang kayak 1000 Mangrove ya, terus juga kita ada dulu namanya Clean Project, jadi kita kayak mengajar di sekolah Sanggar Anak Alam gitu. Mungkin teman-teman bisa cari nanti. Di situ kita mengajar tentang EBT yang kita realisasikannya gitu. Kita bawa solar panel, kita ngajarin ke sekolah alam. Jadi di situ tuh anaknya itu nggak satu lingkup gitu loh. Jadi kayak ada anak SD, SMP, SMA yang di mana mereka nggak sekolah formal. Mereka sekolah alam gitu. Mereka belajar langsung dari alam. Itu mereka bener-bener banyak banget ngasih insight ke kita. Jadi bukan cuma kita yang kita yang memberi knowledge, tapi kita juga dikasih knowledge gitu. Itu yang menurutku cukup impactful ya. Jadi artinya kayak lebih kecil-kecil gitu ya, dan lebih kecil. Karena jujur aja kita sebagai generasi muda juga tempatnya itu kan ada sendiri gitu ya, kayak special place gitu untuk kita sebagai mahasiswa memberikan dampak. Gitu. Karena kalau langsung besar capek juga. Langsung kalau capek ya. Karena kita juga sadar manusia. Iya, betul. Kalau dari Kak Ares, ya. Kalau dari tadi kan udah yang kecil, kalau aku lebih kecil lagi. Oh, mikro. Oke, mikro.
dari diriku sendiri. Oh iya. Ya dimulai dari pengetahuanku, dimulai dari kesadaranku. Kayak kalau misalkan dulu tuh aku kan jurusan metalurgi ya, kayak oh iya taunya semuanya tuh ngasilin gitu kan, mau banyak duit ya ngasilin gitu kan, kapitalis gitu kan, duit cuan gitu. Tapi sekarang kayak udah mulai bisa aku kolaborasi ini antara aku yang aku udah belajar tentang energi terbarukan, udah belajar tentang lingkungan, terus juga gimana caranya aku mengkolaborasikan antara apa yang sedang aku tekuni sekarang dan apa yang sedang aku jalani gitu kan. Kayak sekarang contohnya kalau misalkan di bidang aku tuh kayak sekarang udah nggak perlu karbon lagi untuk mereduksi besi, kita punya hidrogen di situ gitu, dan yang lain sebagai macamnya gitu. Terus kalau misalkan yang di sekitar lingkungan ya bener banget kata Tantri gitu kan, dari sekedar tujuan SRI utama yaitu menyebarkan awareness dari ke setiap anggotanya dan ke setiap masyarakat. Itu aku benar-benar yang sangat-sangat senang banget kalau misalkan dari kita punya program yang namanya SGTS di situ, Share Goes to School, di mana kita edukasi ke teman-teman anak-anak SMA, anak-anak SMP gitu. Dan kemarin juga anak SMA apa tuh kemarin yang kita bikin modul Prototype ya, prototype dari solar panel yang kecil gitu. SMA 6 Jogja Iya, kalau nggak salah ya. Oh teman-teman. Yang lihat. Mereka lihat gitu kan. Ya itu juga aku senang banget karena mereka juga di selain mereka itu dapat ilmu, mereka juga bisa mengimplementasikan secara langsung gitu, pentingnya kayak membuang sampah pada tempatnya, ataupun sekarang karena bahkan mereka tuh udah nggak membuang sampah pada tempatnya, itu sekarang udah bukan kata yang cocok lagi, tapi gimana cara mereka mengolah sampah bagi diri mereka sendiri. Asli memang bener dampak yang sekecil apapun bakal jadi dampak yang besar gitu nanti kalau misalnya diteruskan terus berjalan. Tapi memang lebih kalau porsinya kecil-kecil tapi apa ya, numpuk itu lebih easy di kita juga ya. Iya. Nggak terlalu membebani, nggak terlalu mikir aduh gimana. Tapi kayak kata Sri tadi, pelan-pelan, kecil-kecil tapi kerasa gitu, kerasa dampaknya. Sedikit demi sedikit Menjadi bukit. Iya. Menjadi itu memang itu benar udah kerasa ya di sini. Gimana pandangan Kak Tantri salah satu JP gitu kan, sebagai energizen atau orang-orang yang anggap kalau kita tuh hanya ngebahas energi, organisasi yang hanya energi. Kak, aku SRI kan gitu ya. pengen join, Iya. tapi agak kurang serak nih gitu sama energi. Apakah di SRI cuma belajar energi? No, enggak banget sih kalau menurutku. Energi itu mungkin yang selalu kita gebar-geborkan ya, Betul. selalu kita Iya. announce di Namanya ya. gitu, namanya Tema utama energi. Betul. Namanya Society of Renewable Energy. Namanya kayak energi, tapi di banyak aspek itu sebenarnya teman-teman setiap jurusan yang ada di UPNVW ini perlu banget dan bisa banget untuk implement di situ. Bahkan kalau teman-teman nggak tahu, ada yang namanya carbon trade, ya nggak? Betul. Ada namanya isu-isu yang mungkin kita anak-anak teknik nggak tahu, gitu. Tapi anak-anak HI mereka lebih tahu tentang isu-isu di internasional khususnya, itu banyak banget yang bisa dikulik di situ. Jadi sebenarnya di SRI ini nggak setiap saat kita bahas energi, kita nongkrong juga bahasnya yang lain gitu kan. Betul. Iya betul. Iya, dan Jadi kita nggak stagnan. Gitu. iya, dan banyak banget aspek-aspek yang bisa dikembangkan sih kalau Betul. menurutku. Kayak kemarin kan kita ikut yang personal branding gitu. Betul, kan. betul. Penting sih kalau menurut. Karis? Kalau dari aku sendiri ya itu ya tadi, karena kita nggak based on satu departemen akademik aja gitu. Betul. Jadi memang ada beberapa kenapa kita membagi jadi banyak divisi, yaitu juga sesuai dengan minatnya teman-teman juga gitu. Kita menyediakan wadahnya dan juga kita menyediakan tempat untuk teman-teman itu bisa belajar di situ, yang mau masuk jadi content creator ada gitu, toolsnya gitu, yang mau bisa belajar tentang media-media ada gitu, terus juga yang lain juga semacamnya gitu. Jadinya ya desa cukup lengkap. Iya, aku menurutku udah compact banget gitu. Kita kecil formatnya. JP juga merasa seperti itu. Aku jujur aja iya. Aku mungkin pertanyaan kamu tadi itu adalah aku saat awal-awal ya mungkin ya. Jadi kayak ini cuma belajar lagi nih. Aduh, ada aduhnya gitu. Iya. Waktu masuk kayak energi ya udah belajar lagi nih artinya. Karena kalau kita misalkan kayak kita belajar itu terus gitu kan, kayak temu energi. Gitu ya. Bosan. Ini juga bosan. Iya. Saya juga bosan.
kalau kayak gitu makanya diselingi kayak kadang kita ada sesi yang main gitu kan, kita nggak Iya. ngebahas apa Benar. sama sekali gitu, Betul, kita betul, udah betul. fokusnya bonding, Iya. ada kadang kalanya kita juga kenalan satu sama lain gitu. Berarti kita nggak kayak robot ya. Iya, no. Walaupun memang kita berkecimpung dengan teknologi, Iya. tapi kita tidak robot yang pokoknya udah diprogram bahasa energi terus. Enggak. Lagi bahkan ayo nongkrong gitu, set, Maaf, energi. energi. Nggak boleh Beda masaknya kayak gitu. gitu. Nggak boleh masaknya kayak gitu. Ih, kok kamu masak pakai kompor? Iya. Itu nggak Langsung energi terbarukan. ngejudge, langsung ngejudge Enggak, gitu ya. tapi kita di sini memang menjunjung tinggi inklusivitas. Iya, kita Iya. membersamai. Membersamai, Iya. bareng gitu. Dan di SRI juga banyak ya, bukan cuma energi aja kayak yang dipelajari itu kayak jujur aja lebih ke SRI itu bangun personalnya, bukan baru bangun personalnya, bangun staff-staffnya, board-boardnya dengan Luar biasa. luar Baca. biasa. Jadi walaupun memang tema besar tadi kan energi gitu, cuma di SR ini kita semua dilatih gitu. Betul. Untuk Betul. memahami kenapa energi itu penting, butuh skill-skill ini loh. Betul. Gitu. Bukan Betul. hanya untuk masa depan Betul. negeri, masa depan Masa depan kita Iya. sendiri. Jadi gak bisa juga dong kita sadar kita akan membawa topik tema besar energi. Betul. Tapi kalau staff-staffnya atau misalnya anak-anak anggota-anggota yang nggak paham gimana cara mengimplementasikan Betul. itu, gimana cara pakai tools-tools ini, gimana pakai hard skill atau soft skill, ya nggak akan tersalur juga. Karena memang dari divisi akademik sendiri pun nggak cuma kayak tentang perlombaan aja gitu, tapi ada upgrading skillnya, termasuk dari kayak segi sisi leadership ataupun teman-teman yang mau ke kompetisi, yang mau mengasah hard skillnya lagi, terus yang mau ke belajar untuk bahasa juga, kita juga menyediakan itu. Iya. Dan kalau teman-teman mau belajar podcast ya, Iya. Di Boleh. akademik lagi. Iya kan? Center promosi itu dikit. promosiin dikit ya. Mengingat durasi ya, Iya, kita betul. akan membahas topik terakhir yang bahkan belum kita sayang banget. jelaskan. Apa itu? Tagline kita Oh, tagline. tadi di Tentang awal kita itu youth energy apa? Youth energy Infinite possibility. Why? Apa filosofi di Mungkin balik? disebutin dulu nggak sih? Coba Satu disebut lagi, dulu. Sebutin dulu nih kak. Ayo. Sebutin dulu kak. Oke, sorry PNPY. Young Energy, Infinite Possibility. Itu apa sih artinya energi zen? Penasaran. Betul. Iya, karena memang dari kita sendiri anak-anak muda gitu kan, jadi kita harus mempunyai jiwa-jiwa muda gitu yang semangat dalam ya tujuan utama kita untuk menyebarkan awareness ke masyarakat, ke teman-teman di sekitar kampus juga. Itu juga di sini kita juga selain kita emang membawa diri kita dengan energi yang baik, kita juga harus khususnya aku dan Tantri gitu ingin membawakan sebuah opportunity, sebuah kesempatan untuk member-member SRI, untuk board SRI di situ, yang di situ bisa upgrading skill, ya entah itu yang seperti yang aku sebutkan, entah itu mau upgrading skill tentang soft skillnya gitu. Kemarin kita udah ngebahas pelatihan tentang apa tuh personal branding, termasuk Iya, buat betul. CV dan lain sebagainya macamnya, mimpi-mimpi gitu, terus juga leadership, terus competition juga itu juga termasuk ya. Iya. Jadi Jadi yang energi lebih ke apa ya, kesempatan mungkin ya. Betul. Karena kita ngerasa energi muda tuh sayang banget kalau dia bisa cuma galau, stres, Stres. yang kayak Siapa? overwhelmed Siapa sama itu? diri dia sendiri gitu. Siapa? Ya aku juga pasti pernah ya. Tapi di Wajar satu saja. di satu fase kita tuh juga harus sadar gitu. Energi kita tuh terlalu berharga untuk dibuang ke hal-hal yang gak berguna. Betul. Jadi menurutku selagi kita di SRI gitu ya, Betul. manfaatkan sebaik mungkin teman-teman di sini energizen yang mungkin belum masuk SRI, Betul. inexperience Next mungkin boleh. tertarik ya. Boleh. Silakan explore sebanyak mungkin. Kita menyediakan wadah yang cukup prestisius, menurutku lebih apa ya, ke kita mengadakan suatu kesempatan yang mungkin teman-teman belum tentu akan dapat di hal-hal lain gitu ya, di organisasi lainnya gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi selain tadi mungkin bahas soft skill, hard skill yang tentunya berkembang, di sini juga dari makna ini kita pengen kita tuh sadar bahwa kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Jadi banyak hal di dunia ini, baik itu tentang EDT dan tentang hal lain, dan kita tuh belum tahu. Karena ya kita masih young, gitu, kita masih muda, Betul. kita masih dalam tahap proses belajar. Bahkan aku pun belum tentu tahu gitu tentang ilmu komunikasi, tentang jurusan-jurusan lain gitu. Aku perlu belajar. Dan di situ di periode ini kita pengen SRI PNPY fokus untuk internal upgrading. Internal Kita upgrading. pengen member-member kita lebih paham tentang divisi mereka, tentang divisi lain, tentang SRI itself. Itu sangat-sangat penting. Lebih ngerasa aku di SR itu nggak cuma lewat di dalam program udah kelar. Betul. Ya, memang ada impact dan juga ada memori yang
pas gitu. Iya. Kalau aku sih resonate banget sih sama kata infinite possibility. Kan ngingetin aku ngebahas Lightyear. Oh gitu. Masih yang apa sih? Oke. Tak terbatas dan melampauinya. Oh iya. Karena aku ngerasa baru masuk tuh aku suka kata infinite possibility. Karena memang kita sebagai anak muda nggak anak muda ya, tapi setiap manusia itu punya Betul. apa sih kesempatan, kemungkinan yang tak terbatas. Yang bisa kita Betul ambil. banget. Cuma memang butuh langkah first step. Nah, first step-nya First nggak step. harus Ya. berhasil. Nggak harus Iya, berhasil. Bisa gagal. Bisa gagal. Dan gagal itu wajar. Dan banyak yang kalau kegagalan banyak yang bisa kita pelajari. Benar. Kesuksesan mungkin dia bagus untuk kita sukses, cuma pembelajaran itu biasanya lebih banyak saat kita gagal. Deep ya. Deep banget gitu. Jadi bener kan, pembahasan kita itu sangat daging hari. Iya, daging Daging banget. Dagingnya tuh udah bukan ayam, kambing, kolesterol enggak, tapi udah daging SRE. Oh iya, Daging SRE. Kita Kandungan kandungan protein protein SRE, energi yang terbarukan. Betul. Jadi kenyangnya terus Kenyangnya ya. terus dibaharukan. Oke. Kita menciptakan makanan kita sendiri. Fotosintesis ya. Jadi Mandiri. kesimpulannya apa sih kita pelajarin hari ini? Nah, yang kita dapat ya mungkin setelah berbincang-bincang ini kita jadi lebih tahu nih SRI itu apa. Ditambah lagi kita juga bisa lihat nih dari sudut pandang dari Kak Tantri sebagai Vice President dan juga Kak Ares sebagai Presiden. Itu tuh ternyata bukan hanya mereka sebagai anak tapi juga sebagai keluarga nih. Keluarga. Rangkul banget Family. gitu ya. Heeh. Dan setelah itu kita juga bisa tahu kalau misalnya ternyata di SRI itu nggak harus kok bicaranya tentang energi Betul, ya. nggak harus tahu. Bisa aja kita belajar tentang hal-hal lain dan juga memang SRI tempatnya kita untuk berprogres bersama. Berprogres bersama. Dan juga belajar bahwa di sini memang kesempatan banget untuk Betul. anak muda maju, Untuk memberikan dampaknya gitu. Dan jangan takut kalau misalnya tadi yang kita udah bilang, Kak, aku masih belum paham nih. Ya, aku belum paham sama Coba aja dunia. berarti. Yang penting Iya, coba aja. coba dulu dinikmatin, dan yang paling penting klop sama teman-teman. Karena kita ya tadi udah itu inklusivitas kita. Luar biasa pembahasan kita hari ini untuk episode pertama podcast Revive ya. Mau dibilang episode 2 atau episode 1 karena kita baru ngebalikin lagi, tapi seneng banget kita hari ini bisa ketemu ngomong-ngomongin sesuai ya dengan judul video hari ini, yaitu Getting to Know SRI in General. Jadi bagi Energizen yang pengen lebih tahu lagi keseruan dari podcast kita atau nanti SRI itu ngapain aja, bisa banget cek all of our social media, keseruan-keseruan kita, baik nanti di podcast ini atau di dalam bentuk format-format lainnya. Betul. Seperti yang kita jelasin tadi, nggak cuma podcast. No, Tenang. don't worry. Kita banyak. Don't worry. Banyak. Yang penting Ada. ditunggu aja gitu loh. Betul. Kita bisa ketemu SRI di mana aja sih? Di Instagram. Iya. Namanya apa dia? Di kampus. Itu bener sih. Itu bener sih. Mungkin bisa lihat kita di Instagram kita. Nama Instagram kita apa Kak? SRI_25. Kalau di LinkedIn ada nggak Kak? Ada dong. Tuh, Cari aja nanti. sampai linkin aja ada. Ya, ada LinkedIn, ada TikTok Instagram, ada, TikTok, ada YouTube, YouTube ada Jadi kita nih saking inklusifnya semua ada. semua ada. Saking inklusifnya tuh luar biasa, kita benar-benar pengen menyebarkan yang kita punya. Iya. Karena apa gunanya pengetahuan kalau kita tidak sharing? Iya. Kata-kata hari ini Kak. Oke. Mungkin intinya udah itu, tapi kayaknya untuk menutup video. Iya, untuk Iya. Yang penting jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk itu paling penting, dan bagi Energizen yang penasaran biar gak capek-capek nyari sendiri, nanti Betul. kita taruh ya link-link sosial media kita di Betul. deskripsi down below. Itu dicek-cek aja, apalagi sampai LinkedIn ya. Itu boleh. Boleh banget LinkedIn. Ya, aku langsung bertemu. udah temenan sama Karena SRI. alumni SRI ini keren-keren banget. Iya, Kerjaannya. benar. Bahkan bisa nanti bukan cuma Sungkapan ya. SRI-nya tapi anak-anaknya tadi. Iya. Betul. Ke anak-anak SRI di kontak aja. Itu bisa dicek. Nah, untuk menutup podcast kita hari ini, kita tagline dulu. Mas Aris pimpin coba. Ya, Oke, ya udah ya 1, 2, 3. SRI Young Energy, Infinite Possibility. Thank you semua.